Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas nikmatnya pada kesempatan petang ini kita dapat mengayunkan langkah ke tempat yang sangat mulia ini. Hanya kehendaknya lah dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan dan menunaikan panggilan yang maha mulia ini. Semoga ayunan langkah kita menjadi wasilah mendapat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayunan langkah kita ini menjadi kifarat atas kehilapan kita serta dipermudah dari untuk berbagai macam kepentingan dan tujuan hidup kita, mau urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga Allah melapangkan dan meridhoi semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah mencoba dan Allah mencoba kekuatan dan cinta kita kepadanya dengan makhluknya pula. Apakah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terhalangi dengan ciptaannya, akan ternodai dengan ciptaannya? Apa yang akan menjadi cobaan-cobaan dalam kehidupan ini? Yaitu diantaranya rasa takut. Takut akan kehilangan, takut akan kehidupan, takut akan ketinggalan, dan takut menghadapi resiko kehidupan. Sehingga dengan rasa takut itu kita sering terlena karena terbuai dengan ketakutan. Kita sering lalai melaksanakan titahnya. Kita sering lalai menunaikan panggilannya karena dalam diri ini sering dihantui ketakutan. Takut akan kemiskinan, macam-macam rasa takut. Kita berusaha, kita mencari, tapi kita kadang lupa akan purwadaksi. Allah memanggil kita, panggilannya sangat mulia. Yang seorang muazin memanggil panggilannya untuk menghadap kepadanya, tapi kita sering lalai, seakan-akan panggilan itu bukan untuk kita, dan itu adalah suatu rutinitas belaka. Manakala zuhur tiba, di situ berkumandang azan, asar tiba, di situ pun juga berkumandang azan, maghrib, isya dan subuh itu adalah kumandang adzan,
tapi kita menganggapnya adalah itu kadang-kadang suatu rutinitas akan pergantian waktu. Padahal panggilan mulia itu bukan rutinitas panggilan waktu, pergantian waktu, tapi tanbih dan panggilan kita yang sangat mulia untuk bertemu dan bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ adalah Allah telah menjanjikan hayya 'alal falah, ayolah kita kepada bahagia. Bukankah kebahagiaan itu adalah klimaks dari semua perjalanan, tapi Allah memanggilnya kita tidak serang lalai. Maka kita kadang-kadang terpesona, terbuai dengan rayuan-rayuan itu. Takut miskin, takut kehilangan laba, dan takut ketinggalan kereta dan lain sebagainya. Itulah rasa takut sehingga kita enggan untuk menunaikan sholat di awal waktu diantaranya. Walju, takut kelaparan, takut kita ini tidak makan. Kalau kita berhitung dengan matematik, coba kita hitung dengan seksama. Apakah keringat kita dan bantingan tulang kita itu menutupi kebutuhan dan sesuai dengan apa input apa yang kita dapatkan? Kalau kita hitung seksama, perjuangan kita itu, usaha kita itu tidak ada artinya. Kita sampai hari ini kita dapat menghirup udara segar dan mengeluarkan karbon dioksida. Sampai saat ini kita masih bisa menikmati anugerah-anugerah Allah, nikmat makan, nikmat minum, dan nikmat tidur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita perhitungkan, kalau kita hitung, coba nikmat Allah sebegitu banyaknya, sementara pendapatan kita seberapa? Sesekali Allah menguji kita dengan penyakit. Hirupan napas saja, di situ bayar oksigen, dan napas itu dibayar dengan tidak begitu nikmat. Di hidung dimasukkan selang karena ingin napas bebas, ingin bisa bernapas, dan tetap saja itu tidak enak dan diikat. Hari ini, saat ini kita keluar dan masuk napas tanpa itu semuanya, dan itulah anugerah yang sangat luar biasa. Belum hitungan-hitungan nikmat yang lainnya. Sesekali Allah menguji dan mencabut nikmat kita, nikmat melihat. Di situ datanglah penyakit mata umpamanya. Bagaimana rasanya sakit mata? Jongkok pun rasanya mau jatuh itu mata. Bangun tidur pun juga itu tertutup bola mata itu. Sebegitu susahnya kalau kita sakit mata. Hari ini berapa waktu, berapa tahun kita menikmati indahnya pandangan ini tanpa kita harus memperhitungkannya. Atau nikmat-nikmat yang lainnya, satu saja. Allah menguji dan mencabut nikmatnya, satu rasa nikmatnya, gigi saja. Ada kan bapak-bapak yang sakit gigi di sini, suka biasa langganan sakit gigi. Gigi yang sakit itu hanya satu dan bolongnya kecil. Tapi Allah mencabut nikmatnya punya gigi itu. Allah mencabut rasa nikmat punya gigi. Di situ ada sakit di satu gigi saja. Bagaimana rasanya tuh sakit gigi? Bayangin, na'udzubillahi min dzalik, bagaimana kalau yang dikasih sakit itu semuanya, dan berapa kita mesti bayar dokter?
Jangankan menumbuhkan gigi, mencabut gigi pun juga mesti bayar, dan dokter itu tidak tanggung jawab untuk menumbuhkan kembali. Dia ini bisa mencabut gigi, dan di situ kita bayar sampai 400-500 ribu. Padahal itu menghilangkan nikmat. Itu menghilangkan nikmat juga sudah bayar. Bagaimana menumbuhkan nikmat itu? Padahal gigi itu sangat tidak mungkin untuk tumbuh kembali kalau sudah seperti ini. Itulah nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa. Tapi kita sering terlena dengan semua itu. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Ingat, kita sering disibukkan dengan hal-hal yang mestinya kita sibuk. Kita sering dibikin capek dengan hal-hal yang semestinya kita nggak mesti capek. Kenapa? Kita mencari, kita jatuh bangun yang sebenarnya Allah telah menanggungnya. Asalkan kita mau menunaikan panggilannya. Urusan rizki itu kan Allah yang nanggung. Kenapa kita mesti sibuk? Itu. Kenapa kita mesti sibuk? Yang kita harus kita laksanakan itu ikhtiar. Itu saja. Yang petani, nggak ada ya petani di sini mah ya? Ada nggak? Petani pabrik. Petani pabrik nggak apa-apa, sama aja. Coba ya bayangin yang petani, yang punya sawah, punya ladang, itu tugasnya itu ikhtiar. Pergi ke ladang, mencangkul, menanam, memupuk, menunggu selesai. Itu urusan menumbuhkan, urusan mengeluarkan buah, Allah punya urusan. Tugas petani bentuk dari ikhtiarnya, pergi ke ladang, pergi ke sawah, mencangkulnya, membotaknya, menanaminya, memupuknya, memeliharanya, tanpa harus memikirkan bagaimana mengeluarkan buahnya. Udah, itu urusan Allah, santai saja. Karena akar Allah yang menumbuhkan, buah juga Allah yang mengeluarkan. Kita ini mestinya bobok tibra, bobok cantik gitu loh. Dan itu tinggal selesaikan aja gitu panggilannya Allah. Nggak usah mikirin tikus punya siapa? Punya Allah. Siapa yang menghidupkan tikus? Ikhtiar kita hanya bagaimana supaya tikus tidak datang. Seandainya dia bandel, bagaimana supaya dia mati. Udah selesai, nggak usah menggerutu ke sana kemari gitu. Yang pabrik, bapak-bapak karyawan, udah proporsional aja kerja. Itu proporsional saja kerja, pergi ke pabrik menjadi seorang karyawan, tunaikan kewajiban, urusan rezeki nggak usah dipikirkan Allah, karena kita itu syirat kita itu hanya seorang karyawan, dan selesaikanlah kita ini, ikhtiar kita ini, syirat jalan kehidupan kita ini sebagai karyawan, selesaikan saja proporsional menjadi karyawan. Urusan rizki Allah yang urus, karena urusan rizki itu kalau kita diperhitungkan dengan keringat kita nggak cukup. Coba hitung-hitung, cukup nggak? Nggak cukup kan? Gaji berapa? Pengeluaran berapa? Kalau dihitung-hitung kayak begitu, selesai hidup ini. Enggak cukup. Tapi kan sampai hari ini kita dapat menikmati hidup ini. Itu. Gaji 4 juta, gaji 5 juta atau bagaimanapun kan enggak sampai kan? Enggak sampai di tanggal 30 selesai, di tanggal sampai tanggal 7 saja. Bener nggak ini? Iya, sharing-sharing aja, bagi-bagi pengalaman. Kan kita satu nasib. Bener nggak? Betul nggak?
selesai sampai tanggal 7 atau barangkali sudah ditunggu atau udah disunat duluan. Ya itulah anugerah Allah, padahal gaji itu sudah disunat duluan atau begitu menerima juga sudah ada yang nunggu, tapi Allah menganugerahi kehidupan ini. Coba kalau kita memperhitungkan gaji itu. Gaji kita sudah ditunggu, gaji kita sudah dipotong, berarti hidup kita juga udah selesai. Harusnya selesai, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena jaminan hidup itu udah selesai. Tapi kan sampai hari ini ada aja jalan kehidupan itu. Gaji selesai tanggal 3 habis, tapi kan ada lagi Allah memberikan solusi. Tuh ada yang mau ngasih lagi pinjaman kan gitu ya. Itulah anugerah. Kalau saja ada yang ditutup mata hatinya orang itu, kita tidak dapat pinjamannya, orang itu dibukakan pintu hatinya untuk memberikan kita pinjaman itu, Allah yang membuka pintu hatinya. Seandainya ditutup hatinya, bagaimana hidup ini? Dan macam-macam itu jalan rezeki itu macam-macam jalan kehidupan itu. Jadi yang penting kita ikhtiar maksimal. Azan ini, azan cut dulu ya.